Gunung Merapi, sebuah nama yang menghadirkan keindahan sekaligus ketakutan. Merapi adalah salah satu gunung api paling aktif di dunia yang berdiri menjaga masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di sini, kehidupan berlangsung normal, namun terkadang menuntut kesiapsiagaan, di mana setiap matahari terbit akan menjadi pengingat sunyi akan kekuatan alam. Ini adalah kisah tentang sebuah revolusi yang dibangun bukan oleh teknologi canggih atau sumber daya besar, melainkan oleh kebersamaan. Di lereng Merapi, masyarakatnya bersatu membentuk sebuah komunitas, membangun garis pertahanan pertama dalam menghadapi bencana. Mereka menyebut dirinya penjaga Gunung Berapi. Salam tangguh. Tahun 2010, Merapi meletus. Letusan yang lebih dahsyat dibandingkan 1 abad sebelumnya. Letusan itu menewaskan 386 orang, mengungsikan lebih dari 400.000 jiwa, dan menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 403 juta dolar Amerika Serikat. Desa-desa terkubur. Mata pencaharian lenyap dalam semalam. Bagi masyarakat di lereng Gunung Merapi, tragedi itu bukan sekedar bencana alam. Ini adalah titik balik kehidupan. Waktu erupsi 2010 itu kami sekeluarga mengungsi, di jalan itu sudah terjadi hujan abu, terus kami melihat ke arah rumah saya itu sudah ada lava pijar, kemungkinan waktu itu rumah kami juga sudah terbakar habis. Itu merupakan titik balik bagi kehidupan saya pribadi, kemudian warga di Kelurahan Gelagah-Harjo ini. Dari trauma itu, kemudian lahir sebuah tekad. Dari kehilangan, kemudian tumbuh rasa tanggung jawab. Setelah tragedi itu, warga yang di sekitar lereng Gunung Merapi membuat satu keputusan penting, bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Dari tekad itulah lahir komunitas Siaga Merapi, gerakan akar rumput yang dibangun oleh masyarakat, para petani, ibu rumah tangga, pemuda, dan seluruh warga yang pernah menjadi korban letusan Gunung Merapi. Kenapa kami kemudian seluruh warga Gelagah-Harjo ini, terutama yang peduli dengan kebencanaan, untuk mendirikan suatu komunitas agar kedepannya ketika terjadi erupsi, hal itu tidak terjadi lagi. Sejak saat itu, warga mengambil inisiatif mandiri, melakukan pelatihan, membentuk tim evakuasi, memasang radio komunikasi, dan membangun jaringan pemantauan 24 jam. Mereka sadar bahwa tidak ada yang lebih memahami Merapi selain mereka yang hidup bersamanya. Berhubung kita itu tinggal di kawasan rawan bencana 3, artinya kita tinggal di berdekatan dengan Merapi, ya kita tetap harus meningkatkan mitigasi dan kewaspadaannya setiap saat.
Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, UNDRR, menegaskan satu pesan penting. Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa. Halo Pak. Wah. Coba nih kabari nih. Wah. Ngambil nopo nih jagongan ini. Maaf ya. Wah. Nggih, Pak. Aduh, niki cuacane mendung terus. Niki nek ngeten niki mengke peringatan lahare yang pundi Pak niki Pak? Negara dengan sistem peringatan dini yang efektif mengalami hingga 8 kali lebih sedikit korban jiwa akibat bencana. Oh, nggih. Ini Kang menika napa? Hujan di puncak BMKG menika nggih nampi, Bapak. Peringatan dini itu sangat penting, tidak hanya bahaya gunung api ya, semua bencana alam itu sangat memerlukan tadi apa namanya peringatan dini, dan peringatan dini yang ada untuk suatu gunung api itu adalah dari data monitoring. Ini adalah salah satu dapat awan panas yang dihasilkan oleh Merapi. Bisa dapat sampel arang, kita bisa melakukan penanggalan untuk menentukan kapan erupsi itu terjadi. Yang terpenting sebenarnya walaupun kita melakukan monitoring mempunyai peringatan dini yang bagus, tapi peran serta masyarakat itu sangat penting. Jadi di kawasan Merapi ini masyarakatnya saat ini sudah sangat tanggap, penuh kesiapsiagaannya mereka tinggi, bahkan mereka punya keinginan untuk tahu lebih tentang bagaimana peringatan atau peringatan bahaya gunung api, dan mereka juga punya komunitas yang saling terhubung. Di kawasan Merapi, peringatan dini tidak hanya bergantung pada satelit. Peringatan dini dimulai dari kesadaran manusia. Warga bergiliran berjaga, siang dan malam mereka memantau perubahan cuaca, aliran sungai, dan aktivitas Gunung Merapi. Untuk rekan-rekan selalu waspada komunitas jaga Merapi, secara visual untuk kita menempatkan beberapa personel siang dan malam, kita piketkan, kita gilir, terutama kalau akhir-akhir ini kita utamakan ketika malam hari. Nah, ketika terjadi sesuatu, nanti kita misalnya ada erupsi yang sekiranya kita pandang dari sisi pemantauan kita membahayakan, kita kemudian membunyikan sirine yang berada di pos ini secara manual, kemudian warga mendengar. Nah, nanti ketika warga mendengar itu sudah otomatis mereka bersiap untuk keluar dari rumah untuk menuju ke barak-barak pengungsian yang sudah ditentukan. Jauh sebelum vulkanologi menjadi ilmu pengetahuan, masyarakat Merapi telah memiliki cara mereka sendiri dalam membaca tanda-tanda alam. Dan ketika nilai-nilai kearifan lokal itu berpadu dengan sains modern, ia membentuk sistem peringatan dini hibrida. Sistem peringatan dini oleh komunitas Siaga Merapi menggunakan peralatan sederhana seperti bambu, radio, sirene, grup komunikasi WhatsApp. Menurut penilaian PBB, sistem peringatan dini di Merapi merupakan salah satu yang paling efektif di Asia Tenggara. Teknologi saja tidak cukup, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak.
kesadaran bahwa mereka berada di daerah bahaya itu sangat penting, dan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu ada bencana, maka mereka bisa dengan cepat melakukan evakuasi. Jadi komunikasi antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah ini sangat penting di dalam pengurangan risiko bencana. PBB telah memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan bahaya gunung berapi. Terutama lahar dan longsor akibat hujan ekstrim. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung berapi perlu selalu bersiap siaga. Bagi masyarakat Merapi, kesiapsiagaan sudah menjadi gaya hidup. Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di Merapi tidak hanya diwariskan, namun diajarkan. Pendidikan terkait dengan mitigasi ini saya kira sangat penting sekali ya. Artinya perlu kita tularkan ke adik-adik kita, anak-anak kita, anak cucu kita ke depan, bahwasanya memang kita berada di area rawan bencana yang sewaktu-waktu Merapi bisa erupsi. Kemudian mereka sudah tahu ketika terjadi erupsi itu bagaimana langkah-langkahnya, mereka sudah mengetahui. Menurut data dari PBB, lebih dari setengah kematian akibat bencana dapat dicegah melalui kesiapsiagaan berbasis komunitas. Kini, model kesiapsiagaan Merapi telah menginspirasi komunitas rawan bencana di daerah lain di Indonesia. Biarkan Merapi itu beraktivitas sesuai dengan apa yang telah digariskan, tetapi karena kita berada di dekat gunung berapi Merapi itu sendiri, kita wajib untuk menjaga, melestarikan alam yang ada di Merapi. Artinya kita harus hidup selaras dengan Merapi, living in harmony with disaster lah istilahnya. Merapi akan meletus lagi, hujan akan turun, dan lahar akan mengalir. Namun masyarakat di sini tidak lagi takut. Dengan sistem peringatan dini yang telah mereka bangun, dan komunitas siaga Merapi, mereka akan selalu waspada. Dari lereng Gunung Merapi, kita belajar tentang semangat untuk bertahan, membangun harapan, sekaligus hidup berdampingan dalam harmoni dengan alam. Di sini, ketangguhan bukan sekadar kata, melainkan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebab bagi mereka, menghormati alam berarti memahami risikonya dan bersiap menghadapinya bersama. Mereka adalah para penjaga gunung berapi.